Kurang semangat nih ya. Semangat Pak. Semangat pagi. Luar biasa. Jadi disclaimer dulu ya. Saya pun kurang fit nih. Tepar udah 3 hari. Cuman karena komit dengan Bro Gema dan Bro Darus. Jadi itulah komitmen orang kebun. Nah, jadi mungkin tidak begitu maksimal tapi kita cobakan sharing buat adik-adik sekalian ya. Jadi bisa untuk menghemat waktu bisa langsung Pak silakan. Jadi saya buat catatan sukses di industri kelapa sawit di usia muda. Jadi ini gambaran saja dari sisi saya ya yang mau saya share buat rekan-rekan mahasiswa yang mungkin dalam waktu dekat akan memasuki dunia kerja ya. Oke, next. Oke, jadi ini profil saya. Saya lebih banyak aktif di LinkedIn kalau di media sosial. Saya tidak anak Instagram, jadi lebih banyak di LinkedIn. Jadi kalau adik-adik, kawan-kawan nanti yang mau kontak atau mau sedikit dapat advice, bisa nanti kontak di LinkedIn saya ya. Jadi saya kalau dari awal saya dari MP Event, Sinarmas, terus saya ke Olam, terus saya sempat di Papua, kemudian saya ke Liberia dan saya sekarang di Sokpin Group di Nigeria. Jadi saya sudah hampir sudah hampir 10 tahun di Afrika ya di 6 negara. Oke, next. Jadi ini quote yang paling berkesan buat saya. Anda bisa lihat yang pertama, my best career advice. At every job you should either learn or earn. Either is fine, both is best. But if it is neither, quite. Paham? Jadi kalau buat adik-adik, rekan-rekan yang baru selesai kuliah, ya mungkin belum bisa banyak pilihan. Learn or earn. Posisi Anda masih harus learn. Ya. Jadi kalau kita flashback, saya dulu waktu MT masa saya gaji saya 1,5 juta. Nah, waktu saya MT 1,5 juta dulu. Nah, karena memang waktunya untuk belajar. Oke, jadi yang menentukan harga Anda itu diri Anda. Ya, bukan perusahaan. Kalau Anda perform, Anda belajar dengan gigi, Anda pantaskan diri Anda dibayar mahal, Anda pantaskan diri Anda untuk diberikan increment yang luar biasa, pasti semua perusahaan akan menjaga orang-orangnya, asetnya. Itu pasti. Nah, tapi kalau kita kaleng-kaleng, ya rezeki kaleng-kaleng juga dikasih. Ya, nah, makanya aim to the best, not average. Di kebun seperti itu. Jadi yang terbaik. Nah, tadi udah runut disampaikan sama Bro Darus. Di industri kelapa sawit ini bukan rocket science. It's very simple. Disiplin itu kunci utama. Nanti saya paparkan singkat saja. Ya. Nah, jadi itu gambarannya dari posisi adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian. Setelah selesai kuliah, Anda harus belajar mengenal industri. Ya, itu kuncinya dulu. Ya, nanti belakangan hepeng itu datang. Hepeng itu datang belakangan. Larjang kata orang Perancis, larjang. Money. Itu datang. Ya, pantaskan diri Anda. Ya. Jadi yang kedua itu quote yang paling apa dibilangnya? Ini yang paling relevan kalau kita di dunia sawit. Be productive, not a busy. Don't be busy, be productive. Karena di kebun di kebun itu pekerjaannya rutinitas. Betul Adinda? Rutinitas, sangat monoton. Kalau Anda tidak memiliki atau tidak ada trik bagaimana membuat hari-hari Anda penuh dengan target dan lain sebagainya. Kita seperti robot kerja di kebun. Udah ngantuk. Udah mulai. Nah, ya. Jadi harus produktif.
Jadi kalau di kebun itu seperti yang disampaikan Bang Darus tadi. Jadi kita harus enjoy dulu. Kalau nggak enjoy, macam neraka di kebun itu. Ngomong-ngomong aja kita enak tinggal di kebun. Kalau udah bertahun-tahun, berpuluh tahun di kebun tuh, oh berat. Berat nggak? Berat nggak bro? Berat kan? Oke, next. Nih, hard skill get you hired, but soft skill get you promote. Anda boleh punya hard skill untuk dapat suatu pekerjaan. Nah, tapi soft skill Anda yang membuat Anda akan promote. Ya, jadi saya buat 4 bintang, 4 soft skill yang akan cuman saya bahas karena waktu kita juga terbatas ya. Yang pertama positive attitude, communication, time management, dan yang terakhir work ethic ya. Jadi ini akan satu-satu akan kita bahas, sangat simple, sangat ringkas ya. Next, positive attitude. Next Mas. Success is not given, it's earned. A positive attitude is a key to success. Jadi selalu berpikiran positif. Kalau Anda pertama nanti, tidak ada orang yang tidak akan terkejut badan ketika memulai karir di kebun. Pasti. Pasti. Ya, jadi tidak ada. Makanya harus ada motivasi yang sangat besar di diri Anda supaya bisa Anda sustain and groom di plantation. Ya enggak bro? Senyummu manis sekali bro. Betul kan? Setuju? Jadi betul-betul harus positif. Nah, karena di kebun kita, apalagi yang di remote, sangat remote. Mungkin adik-adik sekalian ada lihat kebun yang nyebrang sungai speed sampai 6 jam, 8 jam. Tapi orang survive juga. Ya, karena apa? Positif attitude tadi kan. Ya jadi harapan, apalagi orang-orang Medan nih, orang terkenal nih. Medan nih harusnya kiblatnya kan. Coba lihat kebun di seluruh Indonesia. Dulu tahu, kalau dulu anekdotnya, buka kebun, satu orang Medan. Kalau nggak ada orang Medan nggak buka kebun. Itu udah pasti. Tanya Bang Darus itu, kalau kita buka kebun, mungkin adik-adik nanti kalau masuk di sekarang ini, Anda tidak rasakan yang seperti kami rasakan. Kami itu menghadapi parang, mandau, dikejar-kejar mandau, dikejar-kejar chainsaw, itu biasa. Toh mati di mana saja bisa mati kan? Betul. Nah, makanya kalau mental-mental tempe, mendoan, itu berat di kebun. Betul yang disampaikan tadi sama Bang Darus. Nah, kalau celemek itu nggak main. Apalagi kalau kalian lihat aku nanti akan ada foto di Nigeria. Kita dikawal AK-47. Cuman di rumah saja nggak dikawal. Ke lapangan dikawal AK-47 sama dikawal Brimob kalau di Indonesia namanya, CTU kalau di Nigeria sana. Mental paling penting. Tapi mbak-mbak juga sekarang banyak di kebun yang perempuan, betul? Banyak. Serikandi hebat di industri kelapa sawit. Oke. Jadi dari kata, pikiran, tutur kata, semua segala macam itu harus positif. Supaya Anda bisa berkarir dan sukses di dunia di industri kelapa sawit. Next. Communication. Next Pak. Next. Terus. Ya. Jadi komunikasi ini paling penting. Karena di setiap organisasi komunikasi adalah kunci. Ya. Dan uniknya di kebun itu kita mengelola manusia yang sorry to say rata-rata kalau kita di level asisten, ketika Anda nanti memasuki kerja, katakan Anda asisten, yang Anda kelola itu karyawan itu tingkat pendidikannya minim. Nah, kalau di Papua dan Kapuas Hulu dulu katanya nggak mau tahu dan malas tahu dengan aturan dan undang-undang. Nah, jadi itu uniknya. Makanya berkomunikasinya pun harus unik. Ya, mengelola manusia yang nggak mau tahu, malas tahu harus unik.
Anda harus dapatkan takutnya, Anda harus dapatkan segannya. Tapi dengan kesantunan. Tadi sampaikan Mas Darus, marah itu perlu, bukan marah-marah. Marah dengan marah-marah beda ya. Marah perlu, marah-marah itu useless, nggak guna. Tapi kalau marah harus di kebun. Bukan marah-marah. Nah, tegas dengan kasar itu beda ya. Nah, kadang-kadang orang membedakannya tipis. Banyak juga orang benjol-benjol kan di kebun. Ada dengar cerita orang kena benjol-benjol lah, kena mandau lah. Ya. Itu yang tidak bisa membedakan tegas dengan kasar. Ya, ini penting. Jadi komunikasi ini yang paling penting. Anda harus berkomunikasi jelas, ringkas, santun, ya. Ke semua level, ke anak buah Anda, ke teman Anda, ke pimpinan Anda, itu paling penting. Itu kunci. Karena itu value Anda. Itu nilai Anda. Ya, next. Ini saya buat singkat saja. Time management ini yang paling penting. Ya, saya percaya Anda udah lulus dari perguruan tinggi. Harapannya Anda sudah bisa mengelola waktu Anda. Karena kalau di kebun Anda tidak bisa mengelola waktu Anda. Bayangkan Anda mengelola, katakan paling sedikit di awal Anda kerja, let's say 150 ke 200 karyawan Anda. Bayangkan, Anda tidak bisa mengatur diri, mengatur waktu Anda. Bagaimana Anda mengatur anggota Anda, karyawan Anda 200? Impossible. Enggak masuk akal, enggak mungkin. Ya, jadi ini kunci supaya bisa sukses di salah satu kunci sukses di perkebunan ya, time management. Oke, next. Yang terakhir ini work ethic. Ya, di sini work ethic Anda bisa lihat ya. Yang pertama self discipline, dependability, keteguhan, cooperation, goal oriented, responsibility, initiative, focus, dedication. Ini semua tadi udah dirunut, udah disampaikan sama Bro Darus ya. Saya nggak perlu ulang-ulang. Tapi ini kuncinya semua. Yang paling penting kalau Anda improve, biasanya Anda akan nagih, ketagihan. Jadi itu makanya saya buat be addicted to bettering yourself. Pengen improving. Itu kuncinya. Kalau Anda sudah rasakan itu, Anda sudah lihat. Karena kalau Anda improving, berarti nilai Anda akan improve. Jadi happening-nya pun improve, facility pun improve. Apa yang mau kita cari coba? At the end, we're talking about money, no? Duit kan? Ada yang lain? Ada yang lain? Bro, apa tujuan Anda bekerja? Sekarang belajar dulu kan? Terus mau cari hepeng kan? Jadi pekerjaan keras. Oke? Next. Ini gambar-gambar saja. Ini waktu perjalanan karir saya. Ini waktu saya, Birong Galot kan? Sekarang pun Birong juga masih. Cuman agak manis lah sekarang ya kan? Kau bandingkan. Iya enggak bro? Iya, betul enggak? Kau kayak enggak ikhlas kok. Ya, lihat ini waktu kita bukaan. Ini kebun Evan ini dekat dengan Rea Kaltim ini. Jadi ini dulu di Kaltim. Mudah-mudahan kalian nggak alami yang seperti kami alami 20 tahun yang lalu lah. Menghadapi masyarakat. Karena dulu kita masih LC kan. Jadi ganti rugi tanam tumbuh, banyak bermasalah, tumbang tindih. Sekarang Anda akan sedikit berbeda lah. Ya, tantangan, beda zaman, beda tantangannya. Ya, tapi saya yakin anak-anak milenial semua ini luar biasa, hebat. Ya, kalian biasanya lebih punya inisiatif, kalian biasanya bisa lebih bisa punya shortcut dalam menyelesaikan tugas. Ya, oke, next. Next bro. Ini di Kapuas Hulu, sama. Saya lebih banyak memang hidup saya di buka lahan, buka hutan. Ya, buka hutan aja kerja kita. Ya. Buka hutan lah kita bukai. Next. Ini di Gabon. Di Gabon kita buka juga, cuman bedanya kita masuk TV di sana. Karena sana hal baru sawit kan. Investment, new investment.
Nah, jadi ini waktu saya di Gabon, saya spend 5 tahun di Gabon. Ya, jadi dulu banyak juga orang Indonesia kita bawa ke sana untuk transfer culture, transfer knowledge. Jadi dulu ada kita bawa 3.000 orang Indonesia. Nah, mulai dari tahun 2014 sampai 2018. Sekarang pun masih ada sisa sebagian orang Indonesia yang ada di Gabon. Next. Ini GPL. GPL ini punya Sinarmas yang di Liberia. Jadi ini yang di Liberia. Jadi bisa Anda lihat intinya bagaimana kita mengencourage orang lokal. Nah, itu yang paling penting, membangun tim. Di mana-mana kalau Anda kerja di kebun, kalau Anda nggak tim player, bagus jual cendol. Ya, kalau Anda bukan tim player, bagus jual cendol. Anda tidak akan sukses. Kalau Anda selfish, Anda egonya luar biasa, Anda nggak cocok di kebun. Paham? Itu catat. Tapi kalau Anda tim player, Anda sangat tepat. Saya pastikan industri ini sangat-sangat menjanjikan. Sangat-sangat menjanjikan. Ya, apalagi kayak dapat peluang seperti saya, betul? Kita nikmati, kita syukuri, betul? Ya, jadi itu sama. Saya dulu tidak ada mimpi sama sekali. Saya dulu kalau di kampus kerjanya ngogap-ngogap aja nih. Kalau nggak ada lagi junior saya di sini, kalau ada yang masih saya ngogap-ngogap, koordinator ospek, tarigan, bandelnya nggak ketolongan kalau ngogap-ngogap orang. Kalau itu aja kerja kita dulu di kampus. Makanya kita nggak kepikiran juga sampai juga kita keluar negeri keluar. Tapi setelah tamat kita tobat maksiat, betul-betul tobat, betul-betul serius. Itu pula kita habis tamat kita udah serius. Oh ini rupanya hidup gitu. Rupanya betul waktu kuliah itu memang beslemak peak pulanya anak-anak padang bulan itu semua kan. Mana kalian yang hijau? Betul. Jangan banyak kali gaya kalian, gitu-gitunya semua. Ya, oke, next. Ini saya ketepatan induction di Sokpin itu saya di 3 negara ya. Ini saya di Ivory Coast. Dan ini yang yang sebelah kanan itu di Sierra Leone. Hampir sama semua. Ya, kebun Sokpin hampir sama semua standarnya, ya. Oke, next. Ini di Ghana, yang sebelah kiri itu di Ghana. Itu lihat, saya nggak ada pointer ya. Ini Mbak In yang berhijab ini mereka surveillance audit, mereka dari Tufrenland Indonesia. Mereka surveillance audit untuk Sokpin di Ghana. Ini orang Medan Mbak ini. Bayangkan, orang Indonesia itu hebat-hebat. Luar biasa. Yang laki-laki dua-duanya orang Bogor, Mbak ini orang Medan. Dari Tufrenland Indonesia. Jadi orang Indonesia itu hebat-hebat. Peluang semakin besar. Sampai saat ini saya ketua IPS luar negeri, asosiasi planter juga. Kita ada sampai hampir 70. Planter, miller, environmentalist, finance, 70 orang. Ada. Karena Wilmar dia ada juga ada kebun di Afrika sana. Banyak peluang. Adik kawan-kawan semua 10 tahun, 15 tahun ke depan masa depan sawit itu di Afrika. Karena mereka mulai 10 tahun yang lalu mereka just started. Mulai develop. Jadi harapan semakin besar. Yang penting belajar. Anak milenial sekarang saya confident karena kemampuan berbahasa Anda, linguistik Anda lebih baik. Ya, beda dengan kami, apalagi baby boomer. Bukan mengeneralisasi, tidak. Media Anda untuk belajar sekarang ini sangat banyak. Beda dengan zaman kami. Saya pun masih milenial nih, saya kelahiran 81 ini, tapi edisi pertama ini. Edisi pertama. Tapi harus kita akui, Anda lebih hebat.
Karena referensi Anda belajar, diksi Anda lebih banyak, lebih baik. Ya, oke. Anda lihat yang terakhir yang saya sampaikan tadi itu. Nah, kalau di Nigeria kita full escort, kita dikawal dengan AK-47. Nah, makanya saya bilang tadi mental juga sangat penting kalau Anda mau bekerja di luar. Ya, cuman di Nigeria saja. Di luar Nigeria semuanya aman, tentram, sentosa. Jangan pernah takut. Apalagi cuman Papua, gas terus. Sana Medan nggak cemen, nggak ke apa, takut ke Papua. Ya, jadi ke Kalimantan, ke Papua, di mana sekarang dunia itu dekat-dekat aja. Flight sana up and down cuma 2 jam, 3 jam udah nyampe. Oke? Next. Oke, terima kasih. WC Kakabo, ini lokal apa nih? WC Kakabo. Coba Anda bilang WC Kakabo. WC Kakabo. Medase Papapa. Medase Papapa. Ini udah pandai bahasa Ghana, ini bahasa Nigeria. Oke, thank you.